Tauhid Us-Sifat, Permata yang Indah, Bagian 1. Permata yang Indah, Titian Sufi menuju Taudullah. Rahasia memasuki pintu makrifat, oleh Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Pasal 3, Tauhid As-Sifat. Tauhid As-Sifat adalah pengesahan Allah dari segala sifat. Bagaimana caranya agar mampu berada pada makam Tauhid As-Sifat ini? Yaitu, bahwa Anda harus memandang dan memusyahadakan dengan mata hati Anda dan dengan keyakinan Anda bahwa segala sifat yang dapat melekat kepada zat Allah, semisal kudrah kuasa, iradah, kehendak, ilm, mengetahui, ayah, hidup, samak, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berkata-kata, adalah benar-benar sifat-sifat Allah. Sebab, tidak ada satupun zat yang dapat memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat tersebut, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang dianggap sering dilekatkan kepada makhluk haruslah dipahami dalam konteks metaforis, majazi, dan bukan dalam konteks yang sesungguhnya, hakiki. Jika Anda, misalnya, melihat sifat-sifat semisal yang tersebut berdiri di atas dan ada pada makhluk, maka itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata adalah penampakan dari sifat-sifat Allah jua. Anda harus membenarkan bahwa sifat-sifat yang berdiri pada makhluk bersifat temporal. Sifat-sifat makhluk tersebut pada akhirnya akan lenyap, fana, di hadapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita coba hadapkan kedua jenis sifat tersebut, maka hasilnya adalah bahwa tiada sifat bagi makhluk melainkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak mendengar melainkan dengan pendengaran Allah, makhluk tidak melihat melainkan dengan penglihatan Allah, makhluk tidak mengetahui melainkan dengan pengetahuan Allah, makhluk tidak berkata-kata melainkan dengan kalam Allah. Demikian juga dengan sifat-sifat lainnya yang dapat dilekatkan pada makhluk, semuanya akan kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada bagi makhluk untuk mempunyai sifat, dan bahwa yang ada pada makhluk tidak lain adalah penampakan, mazhar, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman-Nya di dalam sebuah hadits qudsi. Orang-orang yang mendekatkan diri tidak merasa dekat denganku kalau hanya melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka, melainkan mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah sunat hingga aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya niscaya aku adalah pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, lidahnya yang dengannya ia berkata-kata, tangannya yang dengannya ia memegang, kakinya yang dengannya ia berjalan, dan hatinya yang dengannya ia bercita-cita. Cara yang harus Anda tempuh untuk mencapai tajalli penyingkapan diri, sifat adalah dengan memandang sifat-sifat hamba menjadi hilang disebabkan sifat-sifat Allah. Anda mulai dengan sifat pendengaran. Yakinkan dalam hati Anda bahwa pendengaran hamba akan lenyap di hadapan pendengaran Allah. Pendengaran hamba tidak memiliki wujud yang hakiki, sementara yang memiliki wujud pendengaran hakiki hanyalah Allah. Jika Anda telah memantapkan hati Anda dalam proses tajalli sifat dalam sifat pendengaran ini, maka Anda coba pula beralih ke sifat-sifat lainnya. Anda bisa mengurutkan sifat-sifat melihat, berkata-kata, mengetahui, berkehendak, memberi, dan melarang, untuk kemudian dilenyapkan di hadapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan dalam hati Anda bahwa hamba pada dasarnya tidak memiliki sifat melainkan hanya menerima dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sifat-sifat kehambaan tersebut hilang di dalam sifat-sifat ketuhanan, maka coba pula pandang sifat hidup, hai. Anda harus meyakini bahwa tiada sesuatu pun yang hidup melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sama seperti sifat-sifat lainnya, hai hamba ini pun menjadi hilang di hadapan sifat Allah. Demikianlah, proses tajalli sifat ini harus Anda lakukan secara berangsur-angsur, tadrij, sampai Anda merasakan bahwa sifat-sifat kehambaan tersebut sudah habis dan semuanya telah hilang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda berhasil melalui proses-proses tersebut, maka Anda mencapai fana, fi Allah, kehilangan dalam Allah. Anda tiada memandang siapa atau apapun karena yang Anda saksikan hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Anda telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda mengenalnya dengan pengenalan yang sempurna, sehingga itulah keberhasilan besar kemenangan yang dilimpahkannya kepada Anda. Dalam menikmati kemenangan yang telah Anda peroleh tersebut, Anda juga akan diberikan sebuah anugerah yang merupakan rahmat-Nya, yakni Anda diantarkan pada makam baka di sifat Allah. Dalam makam-makam ini, Anda akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasia-rahasia sifat-Nya yang amat mulia. Makam baka, di sifat Allah, sebagai sebuah makam tauhid,
adalah sebuah makam yang sangat diharapkan oleh para salih. Makam ini menjadi makam idaman dan makam dambaan setiap pecinta ilahi. Karenanya, makam ini seringkali menjadi terminal perhentian dari para wali aulia, dan bahkan para nabi anbiya. Makam ini hanya mampu dilampaui oleh baginda Nabi Muhammad SAW serta beberapa di antara para anbiya dan aulia. Dalam rangkaian upaya menuju tajalli as-sifat, prosesnya dilakukan secara berangsur-angsur tadrij. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Secara satu persatu. Hal ini diniscayakan sebab sifat-sifat tidaklah memiliki hakikat yang sama. Sifat-sifat itu ada yang lembut, keras, lebih keras, dan keras sekali, sehingga upaya kefanaan di hadapan sifat-sifat ilahi juga bertingkat-tingkat. Dengan demikian, proses tadrij dalam hal ini menjadi penting, karena dapat mematangkan diri Anda untuk mengenal masing-masing sifat Allah. Dengan kata lain, Anda dapat mengenal secara mendalam sifat-sifat Allah karena dilakukan secara satu persatu. Jadi, begitulah proses yang harus Anda upayakan dalam mencapai tajalli penyingkapan sifat tersebut. Jika Anda telah berhasil memantapkan diri Anda pada posisi ini, sehingga tidak satupun yang akan menggoyahkan pendirian Anda, maka tentunya Anda juga kuat untuk menghadapi apa yang disebut sebagai tajalli zat, yaitu sebuah posisi di mana Anda mampu menyingkap zat Allah. Untuk mencapai makam ini, tentunya seperti yang barusan dikatakan, Anda harus mampu mengokohkan diri Anda pada posisi tajalli sifat. Jadi, terlebih dahulu Anda melewati tajalli sifat untuk memasuki tajalli zat. Siapapun yang berhasil mencapai tajalli zat tersebut, Allah akan menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Allah akan memberikan balasan berupa membebaskannya dari segala mara hukumannya. Keadaan ini bisa diumpamakan dengan Adam, alaihissalam yang telah dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Khalifah yang dimaksud di sini adalah sosok yang akan mewakili Allah untuk menegakkan hukumnya di bumi. Tentu saja, penunjukan Adam sebagai khalifah Allah ini tidaklah dilakukan secara asal-asalan, sebab Allah telah mengajari Adam tentang semua nama yang mulia. Hal ini sebagaimana terungkap dalam firman-Nya. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, Al-Baqarah surat kedua ayat 31. Adam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui segala sesuatu sehingga ia mampu mengetahui hal-hal yang tampak dan yang tersembunyi. Begitulah, karena ia telah dipilih secara langsung olehnya untuk menduduki posisi penting sebagai khalifah. Atas dasar ini pula, sebagian sufi berpendapat, barang siapa yang mengenal Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Lebih jauh, kalangan sufi tersebut menyatakan bahwa orang yang telah mengenal Allah, juga akan dianugerahi ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati hambanya tanpa melalui suatu perantara, wasitah, sebagaimana perantara yang umumnya dibuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, seperti talqin dari syekh-syekh. Tidak sama dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara biasa, ilmu laduni bersifat tetap dan tidak akan hilang ataupun terlupakan. Seseorang yang telah dianugerahi ilmu laduni disebut dengan alim sejati, alim yang sebenarnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak memperoleh ilmunya dari ilmu laduni, belum bisa disebut sebagai alim sejati. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bistami, dan juga diakui oleh orang-orang selainnya, bahwa tidaklah disebut sebagai alim jika seseorang masih memperoleh ilmunya dari hafalan kitab-kitab, karena seseorang yang memperoleh ilmunya dari hafalan, pasti akan mudah melupakan ilmunya. Dan bila ia lupa, maka bodohlah dia. Seorang alim adalah seorang yang memperoleh ilmunya langsung dari Allah menurut waktu yang dikehendakinya, dengan tidak melalui hafalan dan pelajaran. Orang seperti inilah yang kemudian disebut dengan alim ar-rabbani, orang yang berpengetahuan ketuhanan, dan ia pula lah yang kemudian diisyaratkan oleh firman-Nya. Dan kami telah mengajari ilmu dari sisi kami. Al-Kahf surat ke-18 ayat 65. Ayat ini mengandung makna bahwa kami mengajarinya tanpa melalui perantara dengan belajar. Jika seseorang masih memperoleh ilmunya dengan sebab belajar, maka hal itu bukanlah ilmu laduni. Ilmu laduni hanya dapat diterima oleh hati, dan kemunculannya tidak disebabkan oleh sesuatu hal apapun yang bersifat usaha.
Abu Yazid al-Bustami berkata kepada para ulama eksoterik, zahir, maksudnya, fukaha. Anda, para ulama eksoterik, memperoleh ilmu Anda dalam keadaan seperti mayit dan dari sesuatu yang mati, sedangkan kami memperoleh ilmu kami dari yang maha hidup, Tuhan, yang tidak mati. Demikianlah yang disebutkan atau dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin.